Ingin tampil cantik dan wangi, pakai masker dan lulur bunga melati ini ya. Makin modis lagi kalau pakai dompet trendy dari kulit ikan pari. Yuk, tonton laptop si Unyil sekarang. Come on. Kalian tahu itu apa? Kalian tahu cara membuatnya? Di laptop si Unyil kita bisa mengetahuinya. Laptop si Unyil kita belajar bersama. Teman-teman pasti nggak asing sama tanaman bunga yang satu ini, bunga melati. Aromanya yang harum sering dimanfaatkan sebagai penambah rasa atau sebagai penghias untuk acara-acara resmi. Penanaman melati yang berpusat di Jawa Tengah, salah satunya di Desa Maribaya, Tegal. Kita bisa lihat area tanaman melati yang luas sekali. Sebagian besar penduduk Desa Maribaya adalah petani melati. Tiap pagi mereka memetik bunga melati untuk dikirim ke pengepul. Bu, aku boleh ikut Teman-teman panen? Unyil, Boleh. Asep, Lutfi dan Dika mau ikutan panen loh. Unyil juga mau ikut ah. Jangan petik yang sudah mekar ya. Meskipun bunga mekar lebih cantik, tapi kita cari yang masih kuncup. Kayak gini. Karena proses dari pemetikan sampai ke tangan konsumen membutuhkan waktu. Bulan kemarin mah nggak ada Jadi ini, diharapkan ketika bunga itu sampai ke konsumen, bunga melatinya masih menyimpan harumnya. Pilih yang warnanya putih dan bersih bagian bawahnya ya. Bunga melati biasanya melimpah saat musim penghujan, antara bulan September sampai Januari. Ibu-ibu pemetik memanen melati sejak pukul 6 pagi loh. Wih, rajin banget ya. Rata-rata ibu-ibu pemetik mengumpulkan melati sampai 7 ember. Wah, banyak juga ya. Nah, ini melatinya udah bisa ditik-petik. Yang ini juga. Mana itu si Embul? Katanya mau bantu Bu Juria. Itu dia. Embul. Embul. Cong. Aduh, pocong. Ada Cong pocong. Di areal pengepulan, kita kemas lagi nih si bunga melati dengan jumlah yang lebih banyak. Tiap hari sebanyak 3 ton melati datang. Bunga melati berasal dari 4 kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Selain Tegal, ada juga dari daerah Batang, Pemalang, dan Pekalongan. 4 wilayah tersebut merupakan daerah penghasil melati. Melati yang datang akan dicuci dulu sekaligus disortir. Ukur dulu panjang melati rangkainya, karena ada berbagai ukuran nih teman untuk pasaran tertentu. Ada yang berukuran 15 cm, 45 cm, dan 70 cm. Kalau yang 15 cm biasanya untuk pasar Thailand, penyebutannya Vatsenismol. Sip, setelah itu baru deh dibungkus. 1 bungkus ini isinya 10 buah rangkaian. Biasanya negara tujuan pengiriman menggunakan bunga melati ini sebagai media peribadatan. Selain melati rangkai, ada juga pengiriman untuk melati curah. Ada standarnya nih, jangan sampai bunga melati yang akan diekspor ukuran kuncupnya tidak sesuai. Pilih yang masih kuncup dan berwarna putih. Kalau untuk pasar Malaysia dan Singapura, tangkai bawah masih tetap dibiarkan. Ada juga pasar yang diminta menghilangkan tangkai bawahnya. Tentu harganya lebih mahal. Oh iya, suhu bunga melati harus tetap dijaga. Karena itu, air untuk mencuci bunga dingin sekali. Suhunya sampai 0 derajat. Soalnya kalau suhunya makin panas, bunganya akan cepat mekar. Kalau sudah seperti itu, tidak akan wangi lagi saat sampai ke konsumen. Jika sudah dicuci bersih, keringkan dulu sebentar sebelum di-packing. Baru deh, para pekerja mengukur dan membungkus bunga melati tiap setengah kilogram. Dalam 1 box cukup menyimpan 18 bungkus melati. Nah, sambil menunggu pengiriman, biasanya melati diendapkan dulu di mesin pendingin.
Jika jumlahnya sudah mencukupi, melati-melati ini siap dikirim deh. Oh iya teman, ternyata bunga melati juga bermanfaat untuk kulit. Karena bunga melati memiliki nutrisi yang dapat membuka pori-pori kulit yang tertutup. Selain itu, melati juga dapat menghangatkan kulit dan melancarkan peredaran darah. Kak Desna dan Kak Desi merawat kecantikan alaminya dengan memanfaatkan melati loh. Kandungan melati ini dapat mengembalikan kelembapan kulit yang hilang, asalkan pakainya rutin. Kulit akan lembab dan elastis. Ternyata melati bukan hanya berfungsi sebagai masker tubuh, tapi juga ampuh menghilangkan jerawat di wajah. Bunga melati dapat membunuh bakteri penyebab jerawat, karena bunga melati memiliki kandungan antibakteri. Wah, pantas saja ampuh. Selain itu, baunya harum loh, bikin rileks. Kandungan minyak atsiri pada melati yang membuat bunga tersebut harum. Serasa pengantin muda. Mana wangi lagi. Loh, kok malah dipakai sih, Bu? Itu kan melatinya mau dikirim. Gimana Nak Unyin? Bu Juriah tambah cantik kan? Iya sih, cantik. Tapi nanti kalau kelamaan bisa cepat mekar dan busuk, Bu. Jadi gagal kirim deh. Oh ya udah sini. Biar Bu Juriah bantu rapihin tak ya. Widih, rame banget. Ibu-ibu ini bukan lagi arisan ya, tapi sedang mengemas teh. Totalnya ada 2.000 orang loh. Masing-masing harus bisa mengemas 1.500 bungkus teh dalam sehari. Wah, pantesan saja ngemas tehnya balapan begitu. Teh yang sedang dikemas ini adalah teh seduh melati, yaitu jenis teh seduh yang diberi aroma wangi bunga melati. Pasti harum banget dong. Pas banget nih untuk menjadi teman sarapan pagi yang sehat. Daun teh yang dipakai adalah jenis teh hijau yang sudah dikeringkan. Siram daun teh dengan air lalu ratakan. Fungsi penyiraman ini untuk melembabkan daun teh agar saat dicampur bunga melati nanti suhunya tidak terlalu panas. Daun teh yang basah akan melepaskan panas hingga 60 derajat Celcius. Nah, bunga melatinya sudah datang tuh. Kita timbang dulu yuk. Setelah itu langsung tabur di atas tumpukan daun tehnya. Bunga melati yang digunakan adalah bunga melati segar yang baru dipetik dari kebun. Saat dipetik, bunga masih dalam kondisi kuncup. Proses pencampuran daun teh dengan bunga melati dilakukan pada malam hari, yaitu saat bunga melati mulai mekar dan mengeluarkan aroma wanginya. Perbandingan antara daun teh dengan bunga melati ini bervariasi, mulai dari 1:1 hingga 5:1, tergantung seberapa wangi aroma teh yang diinginkan. Setelah didiamkan 1 malam, daun teh akan menyerap kelembapan pada bunga melati, termasuk aroma wanginya. Inilah yang menyebabkan daun teh menjadi ikut-ikutan wangi. Jangan lupa aduk-aduk ya, supaya aroma wanginya merata ke semua daun teh. Setelah itu pisahkan bunga melati dari daun teh menggunakan mesin. Saat proses pemisahan ini, tidak semua bunga melatinya terpisah loh. Ada sebagian yang tersisa dan sengaja dibiarkan. Tujuannya untuk meyakinkan konsumen bahwa aroma wangi pada teh memang berasal dari bunga melati asli, bukan dari pewangi buatan. Selanjutnya, proses pengeringan. Tuang teh melati pada bak mesin. Lalu konveyor atau ban berjalan akan membawanya masuk ke dalam oven. Wih, besar sekali kan ovennya. Pengeringan ini untuk menjaga daun teh agar tidak mudah busuk dan tahan lama. Oke, tampung daun teh melati yang sudah kering dalam wadah-wadah karung ini.
Setelah itu tebarkan di atas lantai untuk diangin-anginkan sampai suhunya turun. Aroma wangi bunga melatinya sudah tercium tuh. Lanjut, sekarang giliran tangan lihai ibu-ibu ini lagi yang beraksi. Teh melati pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Cina sekitar abad ke-5. Hewan laut yang satu ini kayak gizi. Yap, ikan. Wah, beruntung banget nih teman. Kita tinggal di wilayah yang banyak perairan. Jadi tidak susah deh untuk mendapatkan ikan. Selain baik untuk konsumsi, ikan juga punya nilai seni tinggi. Bisa menjadi penunjang kecantikan. Contohnya dompet dan tas-tas ini nih, terbuat dari kulit ikan pari. Oh iya teman, ikan pari merupakan jenis ikan laut yang hidup di perairan pesisir tropis dan subtropis seluruh dunia. Bentuk tubuhnya unik ya, lebar kayak lembaran kain. Ikan pari ada beberapa jenis, ada yang boleh dikonsumsi dan ada yang dilarang. Dilarang karena selain dilindungi, juga berbahaya jika dikonsumsi karena mengandung racun. Mengkonsumsi ikan pari biasanya dagingnya saja teman, jadi kulitnya terbuang deh. Pak Hoir dari Pari Raja Bantul, salah satu orang yang memanfaatkan sisa ikan bertulang lunak ini. Oh iya, kalau lihat sekilas sih, tekstur kulit ikan pari lebih eksotik dibanding kerajinan kulit lain. Sudah gitu, lebih tahan lama karena tebal. Nah, kalau gitu langsung saja deh ke tempat pembuatannya. Come on. Ini dia awal pembuatannya. Kulit ikan pari berukuran 5 inci diberi garam. Penggaraman ini adalah proses pengawetan yang alami teman. Makanya selama penyimpanan tetap awet dan tidak busuk. Lewat penggaraman ini, kulit ikan pari bisa tahan sampai 2 bulan. Setiap harinya mengolah 700 kulit menjadi beragam kerajinan. Sebelum penggilingan, kulit ikan pari harus bersih ya. Jadi buang sisa tulang dan dagingnya. Oh iya, satu kulit ikan pari cuma bisa menghasilkan satu jenis dompet loh. Karena menyesuaikan pola kulit ikan pari supaya pas di tengah. Sip. Sekarang kulit ikan parinya masuk ke mesin pengaduk. Proses ini penting dalam pembuatan kerajinan dari kulit, karena di dalam kulit ada berbagai lapisan penyusunnya. Untuk memisahkan lapisan kulit butuh waktu sampai 7 hari loh. Soalnya proses pembuangan harus bertahap, lapisan demi lapisan. Setelah 7 hari, warna kulit pun akan berubah menjadi krem dan lebih bersih. Setelah itu tinggal dijemur deh. Kalau cuaca cerah, sehari juga sudah kering teman. Lanjut. Ih, ngapain sih kulitnya ditarik-tarik? Nanti rusak loh. Tenang, proses mekanik semacam ini untuk membuat serat kulit menjadi lentur setelah kaku karena panas matahari. Wah, Mul, jangan ngantuk dulu dong. Ini kulitnya mesti diangkat nih. Sudah kering soalnya. Iya Nyil, Ya ya. udah, Unyil lihat yang masih basah dulu deh. Sebentar ya. Yah, Bul, malah tidur lagi. Makanya Bul, udah bisa jangan napas. tidur melulu. Aduh. Nah, ini dia proses yang membedakan satu produk dengan produk lainnya, yaitu membuat pola. Kalau dompet pria lebih cenderung yang praktis dan mudah masuk kantong. Jadi buat polanya persegi panjang seperti ini. Sesuaikan ukuran dengan letak mutiara alami dari ikan pari. Mutiara ini berpengaruh loh pada nilai jual produk. Kalau ada mutiaranya, semakin mahal harganya. Lebihkan beberapa senti ya teman untuk tempat menjahitnya. Nah, baru deh potong kulitnya menyesuaikan pola. Usaha yang juga mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mempekerjakan 15 karyawan. Ini untuk melayani permintaan pesanan ke kota-kota besar, bahkan sampai ke luar negeri. Wih, keren banget ya.
Sekarang yuk kita beri warna. Warnanya pakai cat mobil loh teman. Dengan cat ini kulit semakin mengkilat. Untuk membuat pola pada kulit sudah ada desainnya nih. Tinggal tempel di kulit, baru deh semprot dengan cat. Sebagai gradasi kasih warna lain juga teman. Tapi tipis-tipis saja. Wih keren, tinggal dijahit deh. Oh iya, untuk membuat dompet, bagian dalamnya menggunakan bahan dari kulit sapi. Lebih tipis, jadi mudah dilipat. Di sini nggak cuma buat dompet saja loh teman, tapi juga membuat aksesoris penunjang lainnya. Seperti tas, ikat pinggang, bahkan gelang. Kalau bagian dalam dompet sudah, tinggal satukan deh dengan kulit ikan parinya. Jahit kulit sampai mengelilingi kecuali bagian atasnya ya. Sip, sudah jadi. Dompet kulit ikan pari aneka warna siap dijual dari Rp150.000. Dengan tekstur butir-butir asli dari kulit ikan pari menambah keunikan dan nilai jualnya. Ada duit tuh. Emang rezeki gak kemana deh. Kerjain embul ah. Geser sedikit ah. Iya. Loh. Kok di situ? Awas kamu Nyil. Kabur. Enaknya siang-siang makan mie. Apalagi sambil ngumpul bareng teman-teman. Ini mie sehat terbuat dari biji nangka loh. Mie biji nangka kaya antioksidan dan tanpa pengawet. Dijamin mantap. Tunggu Unyil sebentar lagi ya.